Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu, pada awalnya ayat-ayat Al-Quran umumnya hanya dihafal saja oleh para sahabat Nabi. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini? Ketika Nabi Muhammad masih hidup, beberapa sahabat yang pandai membaca dan menulis ditugaskan untuk mencatat setiap Al-Quran yang turun. Salah satu sahabat yang bertugas sebagai penulis Al-Quran adalah Zaid bin Thabit. Ketika itu, di Mekah dan Madinah belum mengenal kertas, sehingga ayat Al-Quran ditulis di pelepah kurma, tulang-tulang, dan kulit hewan. Saat itu, Al-Quran yang ditulis di berbagai media belum disatukan atau dibukukan, karena masih ada ayat-ayat yang belum diturunkan. Pembukuan Al-Quran era Khalifah Abu Bakar. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, muncullah kekhawatiran akan punahnya Al-Quran di benak Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur saat berperang melawan kemurtadan dan nabi palsu. Oleh karena itu, Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Mendengar usulan Umar bin Khattab, pembukaan Al-Quran pun dimulai masa Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar kemudian melakukan kodifikasi atau pengumpulan naskah-naskah Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran era ini ditandai dengan penyusunan Al-Quran dalam satu naskah yang rapih dan berurutan. Pembukuan Al-Quran era Khalifah Utsman bin Affan. Selain Abu Bakar, sahabat Nabi yang membukukan Al-Quran adalah Khalifah Utsman bin Affan. Alasan dibukukannya Al-Quran pada masa ini adalah semakin luasnya wilayah Islam dan semakin banyaknya orang yang tertarik untuk menjadi Muslim. Terlebih lagi, saat itu ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Mereka yang telah memeluk Islam dan ingin mempelajari Al-Quran yang menjadi sumber ajarannya agamanya pun menjadi bingung. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim yang membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Thabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits. Proses kodifikasi era Khalifah Utsman bin Affan melahirkan suatu ilmu Al-Quran yang dikenal dengan ilmu rasmi Al-Quran atau ilmu rasmi Al-Utsmani. Ilmu rasmi Al-Quran atau ilmu rasmi Al-Utsmani ini kemudian menjadi salah satu kajian dalam ulumul Quran. Pembukuan Al-Quran akhirnya selesai, yang mana salinan mushaf asli Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan terkenal dengan mushaf Utsmani. Sementara versi lain yang beredar sebelum terbit Al-Quran mushaf Utsmani dikabarkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Hal ini dilakukan supaya tidak ada perbedaan bacaan dan tulisan dalam Al-Quran yang membingungkan umat Islam. Hingga saat ini Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia merupakan Al-Quran dengan mushaf Utsmani.